Iya, sedekah atau pemberian kata Rifan. Benar ya. Nah, sedekah itu adalah pemberian kepada seseorang atau dari seseorang kepada seseorang. Mengapa kita perlu mempelajari materi sedekah? Karena banyak manfaat sedekah itu ya. Tidak hanya untuk diri kita, tetapi kepada orang yang kita beri. Itu juga sangat bermanfaat. Ya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, silakan perhatikan dulu ini. Ibu akan menampilkan video atau media pembelajaran, yaitu PPT. Nah, perhatikan ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran materi sedekah. Nanti yang pertama, sesudah kita mempelajari materi ini, pian semua dapat satu, menganalisis pengertian dari sedekah. Yang kedua, dapat menjelaskan apa itu dasar hukum sedekah. Yang ketiga, mengidentifikasi syarat-syarat sedekah, rukun-rukun sedekah, macam-macam sedekah, dan bentuk-bentuk sedekah. Dan untuk keterampilannya, tujuan pembelajarannya yaitu pian semua dapat mensimulasikan tata cara ketentuan sedekah. Nah, sebelumnya perhatikan dulu peta konsep pembelajaran materi sedekah itu. Yang pertama tuh pengertiannya, ya, pengertian dari sedekah. Yang kedua, dasar hukum sedekah. Yang ketiga, apa? Yang ketiga, syarat-syarat sedekah. Yang keempat, rukun-rukun sedekah. Yang kelima, macam-macam sedekah. Yang keenam, bentuk-bentuk sedekah dan manfaat sedekah. Nah, silakan anak-anak perhatikan video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan. Perhatikan ya. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran fikih. Kali ini yang akan kita pelajari adalah bab sedekah, bab ketiga. Anak-anak, setelah pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Anak-anak, muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini dengan kompetensi dasar 3.3, menerapkan ketentuan sedekah. Sedangkan indikator yang akan dicapai nanti adalah menjelaskan pengertian dasar hukum sedekah, menganalisis tentang ketentuan sedekah dengan benar. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, kira-kira gambar apa kak ini? Siapa yang pernah melakukan hal seperti ini? Ada? Bagus. Yang pertama itu adalah seorang anak yang memberikan uang kepada seorang pengemis. Kemudian yang kedua, seseorang yang memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkannya. Nah, anak-anak, baiklah. Sedekah adalah perbuatan yang terpuji, mulia,
yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa dilaksanakan oleh hambanya yang beriman. Ya, kita semua. Karena orang yang bersedekah akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya, mari kita memahami materi yang akan kita bahas nanti. Anak-anak, sekarang pengertian sedekah. Apa sedekah itu? Menurut bahasa, kata sedekah berasal dari kata Arab, yaitu shadaqah, yang berarti pemberian atau derma. Menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta atau yang lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pengertian sedekah ya. Beda dengan yang kemarin. Kalau infak membelanjakan, kalau sedekah memberikan bantuan atau pertolongan. Infak kemarin hanya berupa harta benda, namun bila sedekah bisa berupa harta, berupa perbuatan, dan yang lainnya kita bahas nanti selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Dasar atau dalil sedekah. Anak-anak, banyak dasar atau dalil dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang menerangkan tentang sedekah. Di antaranya, dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 177 dan ayat 264. Kemudian surat Yusuf ayat 88. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 88 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasaddaqu 'alaina. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Yang artinya, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Quran surat Yusuf ayat 88. Ya, sesudah kalian mengamati video tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Ayo. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, berarti semuanya sudah paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ya. Ibu akan membagi kelompok. Nanti Pian presentasikan hasil dari kerja kelompoknya ya. Kelompok 1 tugasnya menganalisis pengertian dari sedekah. Kelompok 2 tugasnya menjelaskan atau mengidentifikasi rukun-rukun sedekah. Ya. Ya, sekarang silakan kerjakan pada kelompoknya masing-masing sesuai dengan instruksi yang sudah Ibu berikan tadi ya. Dan perhatikan panduan yang ada di lembar tugasnya. Ya. Kerjakan ya. Untuk kelompok 1 tadi tugasnya untuk menganalisis pengertian dari sedekah. Kelompok 2 tugasnya mengidentifikasi rukun
informasi dan dari diskusi bersama teman-temannya tadi ya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan dulu.
Al-Baqarah. Ada ayat 177. Ada juga ayat 264. Ada lagi Quran surah Maryam ayat 88. Ya, sebenarnya banyak ya. Banyak di dalam Al-Quran itu ayat yang menganjurkan untuk kita bersedekah. Karena apa? Karena banyak sekali manfaat yang kita dapatkan setelah kita nanti bersedekah. Baik bagi orang yang bersedekah ataupun orang yang diberi sedekah. Oke, kita lanjut ya. Nah, nih rukun sedekah. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan atau menyebutkan rukun sedekah? Yang pertama, Orang yang memberi sedekah, orang yang diberi sedekah syaratnya berhak memilikinya. tinggi. Satu tadi, orang yang memberi sedekah dan orang yang diberi sedekah itu syaratnya berhak memiliki. Ya, yang kedua, barang atau lainnya. Makanan bisa, uang bisa, pakaian juga bisa. Barang atau lainnya yang diberikan. Itu ada bendanya, tidak ada benda yang bakal disedekah. Nah, yang C, yaitu ijab dan kabul. Ya, ada yang menyerahkan, ada yang diserahkan. Terus, ini syarat-syarat sedekah. Nah, yang pertama, orang yang memiliki barang berhak mentasarufkannya. Yang kedua, barang tersebut dapat dijual, artinya bernilai. Jangan barang yang sudah kadang dipakai lagi kita jual